Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu ini boleh memberkati kami, membuat hidup kami makin hari makin jadi seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya akan sharingkan tentang tangan sang penjunan. Tangan sang penjunan. Saya ambil di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 6. Bahwa inilah firman yang telah datang kepada Yeremia daripada Tuhan. Bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Ayat ketiga, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kelima, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Enam, terakhir, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, jadi dalam terjemahan lama dikatakan bahwasanya seperti tanah liat dalam tangan penjunan. Itu. Kita akan belajar, saudaraku, bagaimana rencana Allah di dalam hidup kita berdasarkan kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 6. Ada 3 bagian yang kita pelajari. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang penjunan yang sempurna. Ini dari sisi penjunan. Kedua kita akan belajar bejananya. Itu dari sisi kita sebagai bejana tanah liat. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang tingkatan bejana. Ya, sampai menjadi bejana yang mulia. Yang pertama dulu kita akan belajar saudaraku tentang penjunan yang sempurna. Nabi Yeremia diminta Tuhan untuk datang ke rumah tukang periuk, atau dalam terjemahan lama tukang penjunan, atau bisa juga dikatakan tukang pembuat bejana dari tanah liat. Itu di dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-3. Nah, di tempat itu saudaraku, Yeremia diperlihatkan Tuhan cara sang penjunan dalam membuat tanah liat. Nah, tukang penjunan atau sang penjunan dalam membuat tanah liat. Dan Tuhan itu membandingkan dirinya dengan tukang periuk ini atau sang penjunan ini, saudaraku. Seorang tukang penjunan atau tukang periuk dalam membuat bejana tanah liat itu masih bisa salah dalam pengerjaan. Karena apa? Karena dia bukan Tuhan. Dia masih manusia. Nah, tetapi saudaraku, karena dia itu tukang periuk, dia tukang penjunan, dia ahli di dalam membuat bejana, saat bejananya itu rusak, dia memperbaikinya menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Itu di dalam Yeremia 18 ayat 4. Jadi karena dia ahli, waduh ini bejananya rusak, oke saya akan buat baru atau direparasi dan lain sebagainya. Nah ini. Lain halnya dengan Tuhan, Allah kita yang kita kenal, kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dia adalah seorang penjunan yang sempurna atas kehidupan umat Israel. Juga atas kehidupan kita, saudaraku, sebagai umat pilihannya. Nah, ciri-ciri Tuhan sebagai sang penjunan yang sempurna, yang melebihi apapun. Ada 3 ciri-ciri, saudara. Yang pertama, Tuhan tidak pernah salah. Kita baca Mazmur 139 ayat yang ke
14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuhan tidak pernah salah sekecil apapun, saudaraku. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14 itu dikatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan dahsyat dan ajaib. Kata dahsyat, saudaraku, kalau saudara punya Alkitab di dalam handphone itu ada terjemahan bahasa Inggris, itu dikatakan ditulis fearfully. Nah, fearfully itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya artinya dengan takut-takut. Nah, ini berarti apa, saudaraku? Ini suatu rahasia yang besar. Kenapa kok dikatakan Tuhan tuh menciptakan manusia itu dengan takut-takut? Itu dalam bahasa Inggrisnya. Loh, Allah kita kok menciptakan manusia dengan takut-takut. Nah, ini rahasia besar. Daud berusaha mengerti Allah dengan pikiran manusiawinya. Dia berusaha, kejadianku ini dahsyat dan ajaib. Kejadianku diciptakan dengan takut-takut, gitu. Nah, saya punya ilustrasi di sini. Seorang dokter bedah, saudara, ahli bedah. Pada saat dokter bedah ini membedah pasien, saudara, apakah kita mau dibedah oleh dokter bedah yang tingkat akuratnya atau akurasinya itu 95%. Jadi dalam 100 kali percobaan bedah 5 kali gagal. Apakah saudara mau dibedah oleh dokter bedah itu? Pasti tidak mau. Karena kita pasti akan mencari dokter bedah yang bisa 100% tidak boleh salah. Misalnya dalam membedah pasien, waktu menggunting perutnya itu, aduh, kebablas, itu bahasa Jawa. Aduh, kebablas 5 cm. Waduh. Waduh. Ya, tidak bisa, itu namanya malpraktek. Pada waktu menjahit setelah operasi sesar, jahit, lu guntingnya ketinggalan, guntingnya carry, bahasa Jawanya gitu, carry di perutnya, bokak lagi. Wah, itu tidak boleh, saudaraku. Dokter bedah aja dituntut 100% akurasi, tidak boleh salah. Nah, jika Allah yang kita sembah itu dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat yang 14, menciptakan manusia dengan takut-takut, artinya Allah itu menciptakan manusia dengan penuh ketelitian dan ketepatan. Karena dia lebih hebat daripada segala dokter bedah manapun, dari segala manusia. Allah kita oleh seperti langit dan bumi, saudaraku. Jadi jika digambarkan dengan takut-takut menciptakan manusia, berarti 100% detail, 100% teliti, 100% tepat dan sempurna dalam menciptakan manusia. Digambar segambar dan sejenis dengan Allah, saudaraku. Segambar dan serupa dengan Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, saudaraku. Rambut manusia, siapa yang bisa menghitung rambut? Tidak ada yang mau menghitung rambut. Allah menghitung di dalam Matius 10 ayat yang ke-30. Bayangkan begitu telitinya Allah terhadap hidup saudara dan saya. Jadi kita gak perlu khawatir akan hidup ini. Karena Allah kita gak pernah salah. Allah kita selalu merancangkan yang kebaikan dalam hidup kita. Allah kita selalu membuat masa depan yang penuh harapan dalam hidup kita, saudara. Nah, semua ciptaan yang lain itu hanya diciptakan dengan firman-Nya. Saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 1. Tetapi khusus manusia, Allah tuh menciptakan itu, dibentuk tubuh manusia dengan tanah liat dan dihembuskan roh Allah. Itu yang membuat manusia mempunyai free will, punya kehendak bebas. Oleh karena itu Daud tidak berlebih-lebih jika mengatakan bahwa Allah menciptakan Daud itu dengan sangat hati-hati, detail dan sempurna. Sampai dikatakan dengan takut-takut, itu dalam tanda kutip ya, Allah kita sempurna, saudaraku. Itu, jadi Allah tidak pernah salah. Kita diciptakan, loh kenapa kok saya punya cacat ini, cacat itu, punya sakit ini, sakit itu. Oh, itu gak kebetulan, saudaraku. Selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, tetaplah bersyukur, tetaplah bekerja di ladang Tuhan, tetaplah terus melayani Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Maka masa depan, walaupun manusia mengatakan masa depanmu jelek,
Tapi Tuhan kalau bilang baik, masa depan kita pasti baik adanya. Yang kedua, ciri Allah atau Sang Penjunan yang sempurna yang kedua adalah Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Allah adalah kasih, sehingga dia tidak pernah merencanakan yang jelek pada anak-anaknya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Seperti hanya seorang bapak yang begitu mengasihi anaknya dengan merencanakan yang baik, demikian juga Allah kita dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Sekalipun Allah dan ibu meninggalkan kita, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Dia selalu berusaha membentuk kita menjadi pribadi yang menyenangkan hatinya. Efesus 4 ayat yang ke-11 dalam terjemahan bahasa Inggris. For thy pleasure. Untuk kesukaanmu saya diciptakan, saudaraku. Jadi Allah itu kasih. Allah kasih. Ayo kita mau memahami betapa Allah mengasihi kita. Jangan kita melihat masalah di depan kita sehingga membuat kita bersungut-sungut dan membuat kita akhirnya tidak mau melanjutkan kehidupan. Kita pandang Allah. Masih ada Allah. Itu singkatan dari masalah. Masalah itu singkatan dari masih ada Allah. Atau masalah singkatan dari manusia sanggup lakukan dengan Allah. Kalau kita punya Allah, punya Yesus, itu cukup dalam hidup kita untuk membawa kita maju selangkah demi selangkah, dan hasilnya adalah kemenangan demi kemenangan, saudaraku. Yang ketiga, Allah kita maha kuasa. Yesaya 40 ayat yang ke-26. Allah kita maha kuasa. Dia mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bilangan 16 ayat yang ke-30 dari terjemahan bahasa Inggris. Yang tidak ada menjadi ada. Jadi tidak ada yang mustahil jika berada di dalam tangannya Allah. Lukas 1 ayat 37. Allah kita ini Allah yang pembenar masa lalu kita. Allah juga Allah yang menjaga langkah kita saat ini, sehingga langkah kita tepat pada rencana Tuhan. Dan Allah kita adalah Allah sang pembuat masa depan yang indah, yang gilang gemilang, yang penuh dengan harapan, saudaraku. Oleh karena itu 3 hal ini jangan kita lupakan. Allah kita tidak pernah salah. Apapun masalah kita, pastikan kita jangan menyalahkan Allah. Periksa diri kita. Kalau kita ada dosa, kita meminta ampun dan kembali dalam relnya Tuhan. Tapi kalau kita nggak ada dosa, ini sebagai ujian kita mau mengucap syukur, karena ujung dari sebuah masalah itu adalah kemenangan demi kemenangan. Dan kedua, Allah adalah kasih. Allah nggak pernah merancangkan yang jelek dalam hidup kita, saudara. Dan ketiga, Allah kita maha kuasa. Allah kita berkuasa atas segala apapun, atas segala pandemi corona, atas segala permasalahan dalam hidup kita, saudara. Ya, itu yang pertama. Jadi saya akan ajak saudara untuk bisa mengerti betapa dahsyatnya Allah kita. Yang kedua, pembentukan bejana. Bejana ini terbentuk bukan dari sesuatu yang indah, tetapi dari sesuatu yang jelek dan tidak berharga, yaitu tanah liat. Tanah liat ini ditaruh di atas pelarikan, itu tempat itu seperti piringan terus berputar terus, dan tanah liat ditaruh situ, terus kemudian tangan sang penjunan mulai membentuk tanah liat ini menjadi bentukan yang sesuai dengan keinginannya. Setelah selesai dibentuk, maka bejana ini dipanaskan, kemudian dihias. Disinilah mulai terlihat nilai dari guci tersebut. Jika masih berupa tanah liat, maka nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Coba saudara, saya jual tanah liat, nggak mau orang beli. Tapi kalau jual guci, maka itu ada nilainya, saudara. Allah, sang penjunan hidup kita dengan segala kesempurnaan Allah, saudaraku. Dia mau membentuk hidup kita yang awalnya rusak, yang tidak berarti, penuh dengan dosa, menjadi seperti apa yang Dia mau, saudaraku. Jika kita sebagai tanah liat mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, Tuhan, saya sebagai tanah liat, saya serahkan hidup saya dalam tanganmu, maka akan keluar menjadi bentukan yang indah, menjadi kunci yang indah, saudaraku. Kuncinya di sini adalah percaya mentah-mentah akan tangan sang penjunan, saudaraku. Jika kita ragu-ragu, aku mau taat firman A, B, C, tapi firman D, E, F nggak mau, ya kita nggak bisa jadi apa-apa. Kita harus percaya mentah-mentah atas semua firman Tuhan, baik yang menurut kacamata kita kok nggak enak, tapi kalau kita turuti itu, maka itu menjadi kebaikan dalam hidup kita. Rasanya jujur dalam dunia kerja kok nggak enak selalu. Rasanya rugi kalau jujur itu. Kalau bojok itu enak. Oh tidak, saudara. Saat kita belajar jujur bersama dengan Tuhan, maka kejujuran itulah yang membuat kita diberkati Tuhan, saudaraku. Yang membawa kita
kepada kemenangan, saudaraku. Ya, kedua, setelah kita percaya mentah-mentah, kita harus punya roh tanpa perhitungan. Apa itu roh tanpa perhitungan? Itu kita mau mempersilahkan apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kita mau belajar taat dan dipimpin roh agar setiap detail rencana Tuhan bisa jadi dalam hidup kita, saudaraku. Sebagian orang gak mau percaya dalam bentukan Tuhan. Mereka merasa Tuhan tuh masih bisa salah. Wah, hebat tuh. Menuduh Tuhan masih bisa salah. Sehingga dalam tanda kutip ini perlu dibantu, perlu difilter atas semua rencana Tuhan. Kalau firman yang ini saya nggak mau taat, ini bisa menyengsarakan saya, bisa mencelakakan saya. Tuhan kok dituduh menyengsarakan umatnya, dituduh membuat umatnya jadi jelek. Oh tidak, saudara. Loh, kenapa kok masih ada orang-orang yang prasangka buruk terhadap Allah? Pertama, karena pekerjaan Allah tidak sesuai harapan. Mereka beranggapan bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu ternyata hasilnya nggak sesuai harapannya. Mereka ingin melakukan ini, tapi Tuhan tidak mengizinkannya. Akhirnya tetap dikerjakannya. Saya tetap mau itu. Misalnya, jangan nak nikah dengan si A. Ini tidak percaya Tuhan. Oh tidak, saya tetap mau nikah sama si A. Aku cinta. Ya, dikerjakan. Karena apa? Ingin menuruti hatinya, ingin menuruti hawa nafsunya. Maka dari itu Tuhan salah kok. Aku cinta orang ini baik. Walaupun mungkin gak kenal Tuhan, gak apa-apa. Yang penting baik hatinya. Nah itu. Tuhan disalah-salahkan, Tuhan difilter. Akhirnya pada waktu menikah, lu gak boleh ke gereja. Lu dimarahi kalau ke gereja. Akhirnya menyesal. Nah, tapi kalau sudah menikah, gak boleh cerai dengan alasan apapun. Kedua, saudaraku, pekerjaan Tuhan menghasilkan fakta yang buruk. Sebagian orang melihat fakta buruk dalam hidupnya, sehingga gak mau lagi menuruti apa yang Tuhan mau. Pada saat mereka berusaha menuruti firman Tuhan, pada waktu dituruti selangkah, dua langkah, tiga langkah, loh kok hasilnya buruk. Wah, Tuhan gak main. Loh, Tuhan kok dibuat gak main begitu. Wah, Tuhan salah ini. Loh, Tuhan disalah-salahkan. Waduh, tahu gitu gak nuruti Tuhan aku. Loh, menyesal. Kenapa? Karena kok rasanya faktanya kok jadi buruk gitu loh. Jangan kita hanya melihat fakta, saudara. Saat kita periksa diri, kalau kita melihat fakta, kita periksa diri, oh nggak ada dosa kok, jalani terus. Karena akhir dari fakta yang buruk itu adalah berkat Tuhan, itu adalah kemuliaan Tuhan. Ayo kita belajar bersyukur. Jangan kita mau apa yang baik saja, kata Ayub. Kita harus belajar naik dan turun bersama dengan Tuhan. Saat kita naik, kita diberkati Tuhan, mengucaplah syukur. Jadikan kenaikan itu saudara bisa jadi berkat buat orang lain. Pada waktu saudara mengalami penurunan itu, belajar juga mengucap syukur. Asal kita gak ada dosa, kita belajar naik dan turun bersama dengan Tuhan. Itu suatu kehidupan yang indah. Saat kita mengalami penurunan, saat itu kita tetap bersyukur, Tuhan akan ubah apa yang menurut mata manusia jelek menjadi kemuliaan Tuhan, saudaraku. Nah, ketiga, melihat pekerjaan Tuhan bagi orang lain. Mereka melihat contoh kehidupan dari orang lain. Misalnya melihat, loh ini kok orang tuanya cinta Tuhan, orang tua saya cinta Tuhan, tapi kok hidupnya susah, gak soge, gak kaya. Saya gak mau nuruti firman Tuhan, saya mau kerja menurut pikiran saya sendiri. Pada waktu dilihat, tuh hasilnya kok jadi tambah soge. Kalau kerja nipu sana nipu tambah kayak, oh firman Tuhan itu ngawur, salah firman Tuhan itu loh. Ya, jadi 3 alasan mengapa kok Tuhan itu disalah-salahkan sama manusia. Kenapa? Karena pertama, pekerjaan Tuhan tidak sesuai harapannya, sehingga perlu dibantu. Kedua, pekerjaan Tuhan menghasilkan fakta yang buruk, sehingga kita tidak mau nurut lagi. Kalau nurut tambah buruk lah. Loh, belum, tidak gitu, saudara. Karena Allah kita adalah kasih. Allah kita tidak pernah salah. Allah kita Allah yang berkuasa. Nah, lihat ya. Yang ketiga, melihat pekerjaan Tuhan bagi orang lain. Loh, orang tuaku tambah miskin ikut Tuhan Yesus karena jujur. Ya, saya tidak bisa begitu. Saya nggak mau ikut Tuhan, nanti tambah kiri, tambah miskin. Nah, jangan, saudaraku. Kalau kita ngerti tangan sang penjunan itu,
Allah kita nggak pernah salah. Allah kita adalah kasih. Allah kita berkuasa, maha kuasa. Maka kita nggak pernah ada keraguan sedetik pun akan Tuhan. Ya, oke saudaraku. Sebagian saudaraku orang itu mengadakan perhitungan dengan Tuhan. Oke Tuhan, aku mau ikut Engkau. Tapi ini mereka mau taat dibentuk Tuhan. Jika mendapat sesuatu dari Tuhan. Contoh, kalau saya jadi kaya Tuhan, baru saya mau melayani Tuhan. Wah, kalau terus. Kalau saya dapat uang, dapat kenaikan gaji, saya mau melayani Tuhan. Jangan seperti itu. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Ini tipu daya setan yang membuat seseorang tidak mau lagi menuruti rencana Tuhan. Karena manusia tidak akan pernah puas, saudara. Jika sudah mendapatkan sesuatu, pasti ingin yang lainnya lagi. Amsal 27 ayat yang ke-20, pasti ingin lagi. Tuhan, kalau gaji saya sudah 5 juta, saya mau ke gereja. Sudah dikasih 5 juta, Tuhan, kalau 10 juta, kalau 15 juta, terus naik terus. Dan tidak akan pernah melayani Tuhan, tidak akan pernah ke gereja. Dan akhirnya undur dari Tuhan, saudara. Ya, ada lagi hitung-hitungan sama Tuhan dan dari versi yang lain, saudara. Misalnya, saya sudah melayani Tuhan, jadi saya layak diberkati Tuhan. Jangan seperti itu, saudaraku. Saudara akan kecewa karena melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan berkat Tuhan. Kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan sudah berbuat baik, tapi kok hidup saya tambah nggak jadi baik, terus kecewa. Ikut Tuhan tuh janjinya tok jadi kepala bukan ekor. Bukan itu artinya jadi kepala bukan ekor, saudara. Jangan salah artikan ayat-ayat firman Tuhan menjadi telinga saudara sendiri, menuruti hawa nafsu saudara sendiri. Ishak atau Yakub itu kian lama kian kaya, tambah kaya dan sangat kaya. Itu kata Kejadian. Diimani. Kalau ikut Tuhan Yesus pasti kaya, kian lama tambah kaya dan sangat kaya. Pada waktu dijalani, kok gaji saya nggak naik-naik? Wah, Tuhan, ini rasanya salah ayatnya ini. Terus kecewa saya sama Tuhan. Janji tok, janji palsu. Gara-gara apa ini terjadi? Karena kita hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan, apapun yang Engkau mau, saya mau nurut Tuhan. Apapun yang Engkau kehendaki dalam hidup saya, kerjakanlah dalam hidup saya. Ada lagu, kerjakanlah dalamku. Itu lagu yang indah, saudaraku. Itu kayak kita mau mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jangan adakan perhitungan dengan Tuhan, karena pengorbanan Tuhan Yesus tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan. Nah, bentukan bejana itu memang sakit, gak enak. Dibentuk itu gak enak. Harus taat pikul salib, harus menyangkal diri, harus hidup suci, harus baca Alkitab, melayani Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Rasanya kok gak enak gitu loh, saudaraku. Tapi walaupun sakit, pasti ada berkat di balik semuanya itu. Yusuf sakit loh, saudaraku, harus mengampuni, dimasukkan penjara, tapi menghasilkan Yusuf yang tahan diberkati. Bahkan orang hanya pengen, aku mau jadi kaya Tuhan, aku mau Tuhan. Pada waktu dapat gaji 10 juta, sudah gak mau ke gereja. Baru 10 juta, sudah gak mau ke gereja. Apalagi dapat gaji 100 juta, tambah undur dari Tuhan, saudaraku. Bisa foya-foya, bisa gak Tuhan-Tuhanan. Nah, gak gampang. Tapi kalau kita taat terhadap perkara yang kecil, taat pikul salib, hidup suci, saat kita diberkati lebih, kita gak akan goyang, saudara. Maka kita tahan diberkati seperti Yusuf. Tahan dia. Jadi orang kedua Firaun, dia tahan diberkati Tuhan. Hidupnya malah mengampuni saudara-saudaranya. Nah, ini saudaraku ya. Bagian yang terakhir, bejana yang mulia. Ini tingkatan bejana. Saat bejana hidup kita sudah jadi indah, jadi dibentuk guci yang indah, maka kita harus ingat, saudaraku, bahwa tetaplah kita ini tanah liat. Kita ini bukan apa-apa, yang tidak berharga, saudaraku. Tetapi yang berharga itu adalah yang ada di dalam kita, saudaraku.
Siapa yang ada dalam kita? Kristus Yesus. 2 Korintus 4 ayat 7. Kita cuma bejana tanah liat. Yang mulia dan berharga itu yang di dalam kita, itu yang berharga. Jadi kalau kita sudah melayani Tuhan, sudah jadi berkat buat orang lain, jangan sombong. Tetaplah mengucap syukur. Ingat siapa diri kita. Kita cuma tanah liat, saudaraku. Tanpa Kristus maka keindahan hidup manusia itu sangat tidak berarti. Apa perumpamaannya dalam Yesaya 56 itu dikatakan kebaikan manusia itu seperti kain gombal, kain lara. Apa kain lara itu? Kain lara itu kain bekasnya perempuan menstruasi itu kain yang sangat jijik, kotor, saudaraku. Dan itu dikatakan Tuhan, kebaikan manusia itu seperti itu, gak ada gunanya. Oleh karena itu jangan sombong, baik sombong secara jasmani karena kita sudah kaya, sombong jangan, maupun sombong secara rohani, saudaraku. Yesaya 64 ayat yang ke-6 itu kebaikan manusia seperti kain lara saja. Berilah kemuliaan bagi nama Tuhan. Justru saat kita menjadi bejana yang mulia, maka kita harus rindu menjadikan orang-orang di sekitar kita juga menjadi bejana yang mulia di mata Allah dengan membimbing mereka. 1 Korintus 11 ayat 1. Ikutlah teladanku seperti aku mengikut Kristus, meniru Kristus. Allah membentuk kehidupan seseorang untuk sesuatu yang mulia, tetapi juga untuk sesuatu yang kurang mulia. Roma 9 ayat 20 sampai 21. Loh, kenapa? Apakah Allah pilih-pilih? Oh, si A karena ganteng ini jadi bejana mulia. Si B kurang ganteng jadi bejana yang tidak mulia. Tidak, Allah kita tidak pilih-pilih. Kenapa? Allah kita adalah kasih. Allah kita gak pernah salah. Allah kita maha kuasa. Yang salah itu di pihak manusia sendiri, yang suka berontak. Saat dibentuk berontak. Ingat saudaraku ya, satu hal terakhir yang saya mau bahas. Allah memang mengampuni dosa, tetapi akibat dosa sering sekali ada, walaupun dalam skala besar atau kecil. Mazmur 99 ayat yang ke-8. Allah mengampuni tapi tetap ada akibat dosa. Contoh, saudara, ada orang kebut-kebutan naik sepeda motor. Kalau naik sepeda jatuh, ya lecet kakinya, bisa sembuh, kena pakai obat merah sembuh. Tapi kalau kebut-kebutan naik sepeda motor, tiba-tiba jatuh, patah kaki, terus diamputasi, cacat. Seringkali hidup manusia gak jadi apa-apa, cacat. Gak boleh sama si akhirnya nekat kawin sama si akhirnya gak bisa ke gereja. Sudah terlanjur kawin, gak bisa cerai. Itu sudah penuh dengan air mata karena harus mempertobatkan si A. Ya, sayang saudaraku. Sayang karena kena narkoba akhirnya jadi pikun saudaraku. Akhirnya memang bertobat tapi gak bisa kerja. Loh sayang. Gara-gara apa? Gara-gara kita berontak. Kalau kita mau dibentuk Tuhan, ikut dalam realnya Tuhan, hidup dalam kekudusan Tuhan, maka akan terbentuk bejana yang mulia, bukan bejana yang kurang mulia, saudara. Oleh karena itu jangan betah membelakangi Tuhan. Istilah betah membelakangi Tuhan itu dalam Hosea 11 ayat 7. Ada istilah betah, jangan betah membelakangi Tuhan atau keras hati dalam dosa. Karena setiap dosa sekecil apapun tetap ada kerugian dalam hidup kita, saudaraku. Ada ilustrasi kayu, saudaraku, sebesar 30 cm. Saudara masih bisa pakai banyak hal. Tapi kalau kayu itu terbakar dan terus sisa cuma 3 cm, saudaraku, nggak bisa jadi apa-apa. Cuma bisa jadi ganjel pintu. Nggak bisa jadi apa-apa. Oleh karena itu selagi kayu itu panjang 3 meter atau panjang itu, saudaraku, ayo jangan dibakar dengan dosa sehingga hidup kita cacat, rusak, banyak rusaknya, saudaraku. Jangan, saudaraku. Ilustrasi kayu itu saya ambil dalam Zakaria 3 ayat yang kedua. Seperti puntung yang ditarik dari api. Lu sayang sisa puntung. Tapi kalau nggak kebakar 3 meter, bisa dibuat pakai bangun kusen, bangun apa, dicat, waduh, jadi indah kayunya. Oleh karena itu jika kita terus taat dalam rencana Allah, maka kita akan menjadi sesuatu yang mulia, bahkan jadi sempurna.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah mengingatkan kami tentang bejana. Tanah liat kami adalah sang bejana, tapi Engkaulah sang penjunan yang tidak pernah salah, yang adalah kasih dan maha kuasa. Kalau kami Tuhan mau nurut Engkau, mau jalan dalam relnya Tuhan, maka kami akan dituntun dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Walaupun tampak dari fakta itu tidak enak dalam hidup kami Tuhan, tapi saat kami mengikut Engkau, maka hasil atau ujung dari fakta yang tidak enak itu adalah berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Kami gak takut dengan keadaan ini, tapi kami takut itu kalau Engkau tidak beserta kami Tuhan. Asal Engkau beserta kami gak apa-apa kok naik dan turun bersama dengan Tuhan. Kadang kami mengalami keindahan, berkat jasmani. Oke, kami mengucap syukur. Tapi saat Engkau izinkan kami mengalami kerugian, kami juga mengucap syukur Tuhan. Karena saat kami merugi dan itu diizinkan Tuhan, maka Tuhan akan ganti pada ujungnya. Asal kami tetap jalan dalam relnya Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.